Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan masih kajian tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ada 3 kajian Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila pada masa Orde Lama, kemudian Pancasila pada masa Orde Baru, dan Pancasila pada masa Reformasi. Yang pertama, Pancasila pada masa Orde Lama, ya. Ini adalah foto suasana Presiden Soekarno ketika menyampaikan dekret Presiden tanggal 5 Juli 59, ya, mengakhiri kebuntuan sidang konstituante ketika menyusun konstitusi yang baru atau undang-undang dasar yang baru. Pada masa Orde Lama, kita bagi beberapa bagian. Yang pertama, bahwa pada masa Orde Lama itu kehidupan atau perkembangan Pancasila hidup pada masa percobaan demokrasi. Jadi masa Orde Lama itu adalah masa percobaan demokrasi tahun 49 sampai tahun 1959, ya. Tadi tahun 1959 dekret Presiden 5 Juli 59 itu mengakhiri masa kebuntuan konstitusi. Nah, pada masa percobaan demokrasi ada perubahan bentuk negara kesatuan. Ini negara kesatuan adalah negara yang kita sepakati pertama kali di dalam konstitusi kita, ya. Negara Indonesia ialah negara kesatuan, itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tahun 49 terjadi perubahan bentuk negara menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Jadi seperti halnya negara-negara serikat lainnya, misalkan Amerika Serikat, begitu ya. Kita dari negara kesatuan berubah menjadi negara serikat sesuai kesepakatan Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, negeri Belanda, ya. Ini tahun 49, bulan Desember tahun 49. Nah, perubahan dari negara kesatuan menjadi negara serikat kemudian memunculkan negara-negara bagian. Ini adalah gambaran negara-negara bagian yang ada di Republik Indonesia Serikat. Kalau kita sebut bahwa dari ujung barat di Sumatera ini sampai ujung timur di sini di Papua itu sebagai Republik Indonesia Serikat, maka Republik Indonesia Serikat ini terdiri dari beberapa negara bagian. Di sini ada negara bagian Republik Indonesia yang diberi tanda merah, ya. Jadi di dalam Republik Indonesia Serikat ada negara bagian yang namanya Republik Indonesia. Nah, Republik Indonesia inilah yang dipimpin oleh Mr. Asaat, ya, Presiden Indonesia yang banyak di media itu Presiden Indonesia yang terlupakan, ya. Jadi selain Insinyur Soekarno ada Mr. Asaat. Mr. Asaat itu adalah Presiden Republik Indonesia pada masa kita menjadi Republik Indonesia Serikat, gitu ya. Di samping negara di daerah Sumatera, gitu ya, negara bagian di daerah Sumatera juga ada di daerah Banten ini, kemudian di daerah sebagian Jawa Timur, gitu ya. Ini menjadi Republik Indonesia. Kemudian negara Indonesia Timur, ini negara Indonesia Timur yang warna orange, gitu ya. Ada Sulawesi, Maluku, kemudian ini Bali termasuk negara Indonesia Timur, dan seterusnya Nusa Tenggara. Kemudian yang warna merah, warna orange, dan warna biru ini adalah negara Indonesia Serikat, Republik Indonesia Serikat. Kemudian negara-negara yang sebelum tahun 49 sudah masuk Republik Indonesia, ini yang warna putih. Jadi sejak awal Kalimantan ini sudah masuk Republik Indonesia. Dan Papua waktu itu masih
menjadi bagian dari negara-negara lain gitu ya, belum masuk Republik Indonesia Serikat. Maka gambar warna Papua ini sama dengan warna Malaysia di sini ya. Malaysia. Jadi ini adalah negara bagian Indonesia Serikat begitu ya. Nah, baik teman-teman semua, saya lanjutkan. Jadi ini awal bagaimana dalam masa Orde Lama kita berubah dari negara kesatuan menjadi negara Republik Indonesia Serikat, yang itu kemudian membawa konsekuensi pada rumusan tentang Undang-Undang Dasar, gitu ya. Jadi kalau begitu pertama kali kita berdiri, 17 Agustus 45, kemudian tanggal 18 Agustus kita punya konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalam pembukaan ada rumusan tentang Pancasila di alinea keempat. Maka begitu kita berganti menjadi Republik Indonesia Serikat, konstitusinya pun kemudian mengalami perubahan. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku di Republik Indonesia, berlaku di Republik Indonesia. Tadi di daerah Sumatera, kemudian sebagian di daerah Jawa Timur, dan sebagian negara bagian Banten gitu ya. Nah, daerah-daerah itu kemudian juga menerapkan konstitusi baru, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat, gitu ya. Nah, di dalam pembukaan Konstitusi RIS alinea ketiga, di sana dinyatakan, maka dengan ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Federasi, ya. Federasi adalah bahasa lain dari serikat. Berdasarkan, pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, ini satu, berarti rumusan Pancasilanya seperti ini. Kemudian dua, peri kemanusiaan, tiga, kebangsaan, empat, kerakyatan, dan lima, keadilan sosial. Jadi ini adalah boleh dikatakan sebagai Pancasila, rumusan Pancasila pada masa Republik Indonesia Serikat. Begitu ya. Jadi ada perubahan. Apa yang pernah didebatkan di dalam sidang PPKI ketika misalnya ada perdebatan tentang perlu tidaknya pencoretan 7 kata dalam rumusan yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian itu berdasarkan hasil perdebatan disepakati itu dicoret gitu ya. Kemudian diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Maka pada saat konstitusi RIS, rumusan-rumusan itu berubah cukup banyak ya. Pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Demikian juga konstitusi RIS ini ya, atau negara Republik Indonesia Serikat ini tidak berlangsung lama. Ya, tidak berlangsung lama. Desember tahun 1949 kita berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat, tetapi pada 17 Agustus 1950 kita kembali lagi menjadi negara kesatuan. Dan pada 17 Agustus 1950 itu kita menggunakan Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia. Jadi usia Republik Indonesia Serikat itu tidak lama ya, dari Desember ke Agustus 1950. Berarti 8 atau 9 bulanan gitu ya. Nah, usia konstitusi RIS juga demikian ya, sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 ya. Di balik perubahan dari bentuk negara RIS menjadi negara kesatuan, itu tentu ada pihak-pihak yang memiliki jasa besar. Nah, teman-teman perlu mengetahui ada tokoh yang namanya Muhammad Nasir ya. Muhammad Nasir adalah
ketua Masyumi, ya, ketua Masyumi itu partai, ya, partai yang ada pada masa Orde Lama, di mana Muhammad Nasir sebagai ketuanya, dan dalam sidang-sidang konstituante, Muhammad Nasir demikian gigih mengajak partai-partai yang lain, mengajak presiden-presiden dari negara bagian yang lain untuk sama-sama kita kembali menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Usaha Muhammad Nasir ini berhasil, dan kemudian dikenal, ya, ajakan Muhammad Nasir yang disampaikan dalam sidang itu dikenal dengan nama mosi integralnya Muhammad Nasir, ya. Mosi itu pernyataan, ya. Mosi integral. Ada mosi ketidakpercayaan, ya. Ini mosi integral. Mosi integral Muhammad Nasir inilah yang kemudian menyelamatkan Republik Indonesia Serikat kembali menjadi negara dengan bentuk negara kesatuan. Nah, ketika kita kembali menjadi negara kesatuan, ya, di konstitusi berlaku, ya, disusunlah Undang-Undang Dasar sementara, ya, Republik Indonesia ini. Undang-Undang Dasar sementara di dalam alinea keempat pembukaan, ya, mukadimah namanya, itu ada hal yang sama dengan di konstitusi RIS, ya. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara, ya, yang berbentuk Republik Kesatuan. Kalau tadi Republik Federasi, ya, sekarang sudah kembali Republik Kesatuan berdasarkan pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian peri kemanusiaan, 3 kebangsaan, 4 kerakyatan, dan 5 keadilan sosial. Jadi sama, ya. Pembukaan atau mukadimah di Undang-Undang sementara 1950 itu sama dengan pembukaan di konstitusi RIS, gitu, ya. Hanya yang membedakannya adalah berbentuk Republik Kesatuan dengan tadi Republik Federasi, gitu, ya. Nah, Undang-Undang Dasar 1950, ya, Undang-Undang Dasar sementara 1950 ini berlaku sampai Dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, kita lihat pada masa antara tahun 49 sampai 59, tadi tahun 49 kita berubah menjadi negara serikat, gitu, ya. Konstitusi yang digunakan adalah konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kemudian tahun 50 kita kembali menjadi negara kesatuan. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Maka pada masa rentang itu, ya, ditandai oleh era multipartai dengan sistem parlementer, ya. Jadi bukan sistem presidensil, ya. Jadi lawan parlementer kan presidensil, ya, di mana kepala negara dipegang oleh seorang, kalau di dalam parlementer dipegang oleh seorang presiden, tetapi kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Itu bedanya. Tapi kalau sistem presidensil, kepala negara itu adalah sekaligus kepala pemerintahan. Jadi pada masa percobaan demokrasi ini ditandai oleh era multipartai, ya, sama seperti setelah reformasi. Setelah reformasi kan partainya cukup banyak, ya. Sempat 48 partai, ya, cukup banyak, ya, sampai terakhir kan mulai menyusut kembali. Nanti mungkin 2024 partainya juga cukup banyak karena sudah ada beberapa deklarasi partai baru, gitu, ya. Ada terakhir ada Partai Umat, gitu, ya, pecahan dari Partai Amanat Nasional. Ada Partai Gelora, itu dulu yang jadi ketua umumnya adalah pernah jadi ketua umum Partai Keadilan Sejahtera. Baik, kemudian partai politik tumbuh subur dengan aneka ragam ideologi. Ada berhaluan liberalisme, sosialisme,
Marxisme, termasuk paham agama ya. Ada paham agama sesuai dengan agamanya, ada Partai Katolik, Partai Islam, ada Masyumi, ada Partai Syarikat Islam, macam-macam. Dan partai ini ya teman-teman semua tidak hanya sebagai institusi yang dikelola oleh lembaga ya, karena partai ada sebuah lembaga, tetapi juga partai di sini yang ikut pemilu itu juga adalah perorangan ya. Jadi perorangan bersaing dengan partai-partai seperti ini. Kalau sekarang kan perorangan dipisah, itu untuk Dewan Perwakilan Daerah gitu ya. Tapi kalau dulu partai dengan perorangan itu sejajar. Nah, pemilu pertama ini dilaksanakan tahun 1955 begitu ya. Padahal sudah diamanatkan sejak awal ya, tahun 49, tahun 50 itu sudah diamanatkan kepada Perdana Menteri ya, untuk menyelenggarakan pemilu. Tetapi baru diselenggarakan tahun 55 ketika Perdana Menteri dipegang oleh Burhanuddin Harahap. Nah, pada masa 49 sampai tahun 59 ini ditandai oleh jatuh bangun kabinet parlementer. Jadi teman-teman bisa membuka sejarah siapa saja yang pernah menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia gitu ya, baik pada masa RIS ataupun setelah kita kembali ke negara kesatuan tetapi dengan sistem pemerintahan parlementer. Ada Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, ada Juanda sebagai Perdana Menteri, termasuk tadi Muhammad Nasir itu juga menjadi Perdana Menteri ketika pertama kali kita kembali menjadi negara kesatuan. Nah, presidennya siapa ya? Presidennya Insinyur Soekarno, gitu ya. Kemudian ada keyakinan pada masa itu Indonesia sebagai negara tunggal, gitu ya. Baik, selanjutnya tadi bahwa Undang-Undang Dasar sementara 1950 ada nama sementara di sana karena memang didesain sebagai undang-undang yang hanya sementara. Pada tahun 55 ketika pemilu untuk pertama kali dilaksanakan 2 kali waktu itu untuk memilih anggota konstituante yang diberikan tugas untuk merancang undang-undang dasar yang baru dan untuk memilih anggota legislatif ya di DPR. Nah, konstituante yang diberi tugas untuk menyusun undang-undang dasar yang baru ya sejak tahun 55 itu ternyata menurut pandangan presiden ini tidak berhasil menjawab usulan-usulan ya keinginan dari pemerintah. Nah, karena itu pada 5 Juli 59 ya muncullah dikeluarkanlah dekret presiden ya. Dekret presiden itu menyatakan ini, satu, menetapkan pembubaran konstituante. Jadi ketika konstituante tidak berhasil, maka presiden kemudian menyatakan pembubaran konstituante. Ya, kalau sekarang mungkin konstituante itu setara dengan MPR begitu ya, presiden membubarkan. Jadi kenapa dekret? Dekret itu adalah pernyataan tertinggi dari seorang presiden, gitu ya. Kita mengenal dekret yang pernah ada yaitu dekret presiden 5 Juli 59, kemudian dulu juga pernah ada dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur gitu ya. Kemudian yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 45 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini. Nah, tanggal penetapan kan 5 Juli 59. Jadi, Undang-Undang Dasar 1950 yang sementara itu selesai gitu ya. Dan kemudian Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan tahun 45 tanggal 18 Agustus itu dinyatakan berlaku lagi gitu ya. Nah, ini Undang-Undang Dasar berlaku lagi bagi seluruh bangsa Indonesia. Kemudian
dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara yang disusun tahun 1950. Nah, yang ketiga ini yang sering terlupakan, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ya. Ini di sini MPRS. Jadi ini ketetapan dekret ya. Pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 45 berlaku lagi, dan Undang-Undang Dasar sementara dinyatakan tidak berlaku. Yang ketiga adalah pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Jadi ini dekret presiden. Nah, yang perlu teman-teman catat di sini adalah bahwa presiden meyakini ya bahwa Piagam Jakarta itu menjiwai. Nah ini di sini ada pernyataan bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 45 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstituante ya, dengan konstitusi tersebut. Ini yang sering terlupakan, bahwa pasti ada beda antara Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan untuk pertama kali dengan yang dinyatakan berlaku pada 5 Juli 59. Karena yang berlaku 5 Juli 59 itu diyakini oleh Presiden bahwa Piagam Jakarta itu menjiwai ya, menjiwai Undang-Undang Dasar 45. Sementara kita tahu di dalam Piagam Jakarta ada rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan seterusnya. Nah, dengan demikian maka ketuhanan yang Maha Esa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 harus dimaknai, dijiwai oleh Piagam Jakarta. Ketuhanan yang Maha Esa itu berarti ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, gitu ya. Itu maknanya. Nah, jadi di sini pada masa Orde Lama juga disebut di sini Pancasila dalam ortodoksi ideologi ala Soekarno. Saya berikan penjelasan di sini. Apa yang dimaksud dengan ortodoksi adalah ketaatan kepada peraturan dan ajaran resmi. Jadi segenap warga negara itu dituntut ya pada masa-masa Orde Lama untuk taat, patuh gitu ya, tanpa penolakan kepada peraturan dan ajaran resmi yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Oke, kemudian bukan hanya itu gitu ya, bukan hanya keluar dekret, tetapi pada 17 Agustus 1959 ya, sebulan setelah dekret, Presiden juga mengeluarkan manifesto politik. Ini manifesto pengertiannya ya, pernyataan terbuka tentang tujuan dan pandangan seseorang atau suatu kelompok. Jadi karena presiden kita itu kan terkenal sebagai orator yang ulung gitu ya. Jadi kalau pidato itu sampai era yang sekarang belum ada yang menyamai atau menggantikan gitu ya gaya pidato orasinya Insinyur Soekarno. Di sana dinyatakan ya, demi revolusi yang berkesinambungan, dikobarkan kembali semangat revolusi, keadilan sosial, serta melengkapi kembali lembaga dan organisasi negara. Ya. Setelah kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, maka perlu ada mengobarkan semangat revolusi, kata Soekarno, kemudian upaya mencapai keadilan sosial, serta melengkapi lembaga-lembaga dan organisasi negara, seperti halnya disampaikan di bunyi dekret sini, membentuk MPRS, kemudian membentuk DPR, MPRS yang terdiri dari DPR, utusan daerah dan utusan golongan, serta pembentukan DPA ya, Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Sekarang DPA sebagai sebuah lembaga negara itu sudah tidak ada ya, sudah tergantikan. Nah, bukan hanya manifesto politik, awal tahun 1960 ya, di masa Presiden Soekarno juga manifesto politik itu digandengkan dengan USDEK ya,
Undang-Undang Dasar 45, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Ya, bahkan dari Ustek inilah kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan juga, ya, ini yang mungkin bulan-bulan ini ramai dibicarakan, ya. Jadi penggabungan antara nasionalis, agama, dan komunis yang kemudian kita singkat dengan Nasakom. Ya, rumusan Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang itu sebenarnya kan tidak memberi tempat pada atau tidak memberi ruang pada ideologi atau paham komunis yang seorang ateis. Tetapi oleh Insinyur Soekarno waktu itu disandingkan, ya. Jadi ada nasionalis, ya, cinta kepada bangsa dan negaranya, kemudian agama dan komunis. Ini menjadi satu jargon baru, ya, di samping Pancasila. Nah, dengan demikian Pancasila sebenarnya sudah mulai tergantikan oleh Usdek, ya, di sini, dan nasionalis agama dan komunis atau Nasakom ini. Itu di masa Orde Lama. Di masa Orde Lama juga muncul istilah demokrasi terpimpin dengan ditandai oleh pernyataan Insinyur Soekarno bahwa Pancasila dan konstituante itu hasil orisinil bangsa Indonesia. Ya, dalam pidato BPUPK tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno menyatakan bahwa saya ini adalah telah menggali nilai-nilai yang berkembang di seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Maka disusunlah nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, persatuan, kerakyatan, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dengan demikian, Insinyur Soekarno menyatakan bahwa ini digali langsung dari bangsa Indonesia, hasil orisinal bangsa Indonesia. Kemudian pada masa demokrasi terpimpin juga mempersepsikan pemerintahan sosial sebagai demokrasi yang terpimpin oleh, sebenarnya niat awalnya terpimpin oleh hikmah kebijaksanaan seperti dalam sila yang keempat. Tetapi dalam prakteknya justru demokrasi yang terpimpin oleh kekuasaan presiden, gitu ya. Kemudian Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya alat pemersatu dan jawaban terhadap persoalan bangsa, karena posisi Pancasila ditarik dari ideologi bangsa menjadi ideologi negara, gitu ya. Nah, nanti ada pembahasan khusus tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kemudian Pancasila ditafsirkan tadi dalam Manipol Ustek, ya. Manipol itu adalah manifesto politik tadi, dikobarkan kembali semangat revolusi, kemudian pembentukan lembaga-lembaga negara, kemudian Ustek, Undang-Undang Dasar, sosialisme ala Indonesia, demokrasi ala Indonesia, ekonomi ala Indonesia, dan kepribadian ala Indonesia, ya. Nah, pada masa demokrasi terpimpin Orde Lama ada ekspansi, ya, perluasan PKI yang begitu besar, ya, PKI yang punya ajaran ateis, yang kemudian diimbangi oleh tokoh-tokoh anti PKI, ya. Mereka yang ingin menjalankan ajaran Pancasila yang baik dari kalangan nasionalis atau dari kalangan nasionalis agama, gitu ya.